Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Aldi Nusa di podcast 1x24 jam. Kak, bersama Bang Ridho Rahmadi. Bang Ridho udah ada di samping kita. Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Kayaknya baru tadi kita ngobrol. Sekarang udah ngobrol lagi. Ya, ini pokoknya podcast 1x24 jam ya. Ada terus ya, Bang? Ada terus pokoknya. Banyak hal yang perlu dibicarakan. Kita lagi di mana nih, Bang? Ini Masjid At-Taqwa. Taqwa. Ya, kita habis tarawih tadi. Ya, kita alhamdulillah tadi itu kebagian tugas ya untuk kultum dan juga imam untuk sholat tarawih. Daerah Pejaten ya, Bang? Pejaten. Nah, larangan buka puasa untuk masyarakat. Langsung. Ya, itu sebenarnya larangan buka puasa untuk pejabat ya di semua level itu. Dari pusat provinsi sampai bawah dan seluruh ASN katanya. Karena COVID. Alasannya transisi itu COVID ya. Gimana tuh, Bang? Ya, alasannya kan begini. Alasannya itu katanya kan karena transisi dari pandemi ke endemi. Ya, menurut saya itu alasannya terlalu dibuat-buat ya. Mengapa? Karena ini pejabat ya, kemudian ASN dan masyarakat luas itu vaksin udah berapa kali kan? Iya. Sebagian ditambah dengan imun yang alamiah, imun yang karena terkena COVID. Iya. Itu jadi rasanya tidak pas kemudian melarang buka puasa bersama. Mengapa? Karena buka puasa bersama ini bukan hanya sekedar membatalkan puasa. Ini sacred, ini satu hal yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di Indonesia khususnya juga setiap Ramadan. Jadi ini kan sebuah dalam ruang kesadaran ya, ruang kesadaran umat Islam itu ini suatu yang ditunggu-tunggu, suatu yang dirindukan. Kita ini kan merindukan persatuan. Maka datang ke masjid ya ataupun buka puasa bersama itu bukan masalah membatalkannya saja, tapi karena rindu untuk pertemuan itu. Maka momen di Ramadan ini momen untuk mencicil kerinduan itu. Jadi ini bukan sekedar hanya membatalkan bersama. Ini lebih daripada itu. Ada makna yang lebih dalam daripada hanya sekedar membatalkan puasa. Ini yang rasanya tidak ditangkap oleh pemerintah atau mungkin sudah ditangkap tapi sengaja memang ini supaya tidak terlalu semarak ya syiar-syiar Islam waktu Ramadan ya dilarang saja gitu. Jadi kalau alasannya karena transisi dari pandemi ke endemi, rasanya sulit diterima akal sehat. Nanti kita khawatir kita masyarakat luas ini khususnya umat Islam kemudian mencari rasional di baliknya. Nah, kemudian nanti rasionalnya kita kemudian berpikir ke arah ini Islamofobia, ini ketakutan akan Islam, Islamofobia yang sudah terlembagakan dalam tubuh pemerintah ini. Kalau kita biarkan, nanti kita khawatir ini jadi potensi gejolak yang besar yang seharusnya dibaca oleh pemerintah itu. Tapi ya kita sudah lihatlah beberapa kali kebijakan pemerintah itu semacam tes ombak ya. Yang sesungguhnya bukan tes ombak, itu tes api, bermain-main dengan api. Jadi ini masih ada waktu ya. Saya lihat masih ada waktu karena ini masih pekan pertama Ramadan. Waktu bagi pemerintah, waktu bagi Presiden Jokowi, tergantung punyakah good intent ya untuk menarik reconsider reconsider untuk menarik kebijakan itu nanti akan menjadi sentimen yang baik lah, positif lah bagi pemerintah dari umat Islam. Ini kalau mau memang konsennya kalau mau mengurangi atau mengkondisikan keramaian ya fokuslah pada pusat pertokoan ya atau kafe-kafe ya kalau itu kan masih ramai juga gitu ya. Tapi kalau buka puasa itu kan paling waktunya cuma berapa lama sih? Waktunya paling lama sejam, setelah itu kan maghriban ya. Setelah itu isya, tarawih ya tidak lama. Tapi kalau di mall itu kan setengah hari, 1 hari ya. Berapa belas jam di situ. Itu harusnya menjadi fokus. Ya itu. Jadi saya kira ini sesuatu yang sebaiknya segera ditarik oleh pemerintah. Nah, berarti sebelum ke gimana sih kita nyikapinnya gitu, Bang? Nyambung nggak sama yang kemarin katanya kan kita nggak boleh kampanye juga di masjid tuh ya? Ya. Terus aku
Ya. Ini Bang pernah lihat Rocky Gerung kalau nggak salah, dia ngobrol tempat untuk membentuk moralitas itu di rumah ibadah katanya. Terus tempat untuk membentuk apa katanya kritis ya di kampus. Nah terus kita dilarang nih buat apa ya, ngasah morality kita di masjid. Nah itu gimana tuh? Jadi gini, sebenarnya kita perlu kembali kepada fungsi masjid. Jadi di zaman Rasulullah itu, masjid itu dibangun dalam suasana dan diperuntukkan memang untuk perjuangan. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, bahkan sebelumnya sampai di desa Kuba itu mendirikan masjid, itu dalam suasana pelarian, dikejar-kejar oleh Quraisy. Kemudian sampai ke Madinah, yang pertama didirikan masjid, bukan nyari rumah, bukan bangun rumah atau bangun istana, bukan yang lain, masjid. Bahkan dalam sejarahnya, kalau coba perhatikan bukunya Profesor Harun Nasution, beliau dalam bukunya itu mengatakan masjid itu sebagai markas besar Nabi untuk memutuskan urusan-urusan sosial sampai memutuskan urusan militer di masjid semua. Bahkan juga untuk awal-awal ketika kaum muhajirin sampai ke Madinah itu sebagian tinggal di masjid. Jadi tidak hanya untuk sholat jamaah saja. Nah juga menyitir bukunya Pak Muhammad Nasir, pendiri bangsa kita, tokoh Masyumi ya, tokoh Indonesia. Itu memang dalam satu bukunya yang di bawah naungan Risalah kalau tidak salah, itu ada uraian beliau ya, bagaimana masjid itu adalah tempat pembangunan umat. Jadi mungkin Pak Rocky Gerung juga literaturnya mengarah ke sana juga. Memang tempat membangun umat, ya, tempat membangun umat dalam konteks karakternya, gitu. Bahkan wawasannya gitu. Itu di masjid, karena orang datang ke masjid itu biasanya dengan hati yang lebih sudah terbuka, karena niatnya kan memang pertama untuk sholat, ya, terbuka pikiran, terbuka hati, lebih mudah menerima. Nah tentang kampanye ya, saya sendiri tidak setuju kalau masjid sebagai tempat kampanye yang sifatnya itu nanti konfrontatif atau sifatnya segregasi atau memecah, memisahkan umat, ya, membuat grup antar umat. Ini saya tidak setuju. Tapi menurut saya narasi politik juga harus disampaikan lewat masjid. Tapi politik gagasan harus dibedakan loh, politik dengan provokasi. Harus bisa dibedakan. Jadi tidak pukul rata semua politik, tidak boleh. Padahal sekali lagi dari zaman Nabi memang untuk kepentingan politik juga masjid tadi. Tanpa mengecilkan pihak tertentu. Iya, tanpa kita menyudutkan, tanpa kita menyalahkan, tanpa kita mengatakan kita lebih baik. Enggak. Justru ya, umpamanya kalau ada partai-partai Islam diberi forum ya, perwakilan menyampaikan situasi nasional kita. Jadi membangun kesadaran umat, keinsafan umat bahwa kita ini ada masalah A, B, C, alternatif solusinya A, B, C dan seterusnya. Ini bagus lewat masjid, apalagi momen Ramadan. Kalau kampanye yang ayo pilihlah partai ini, jangan partai itu, kita tidak ada yang setuju. Jangan dilakukan di masjid, itu akan memecah. Tapi kalau aktivitas politik yang sifatnya membangun, ya, edukasi, gagasan, ya, menjadi etalase ide, itu harusnya di masjid sebagaimana fungsinya sejak zaman Nabi. Ya, juga para pendiri bangsa ini juga mengajukan seperti itu, seperti Pak Muhammad Nasir dan lainnya. Oke. Nah terus gimana nih Bang, kita sebagai generasi muda nih Bang harus ngapain nih? Karena kan sebenarnya kalau aku pribadi gitu mikir rakyat nih kayak nggak bisa apa-apa gitu loh Bang. Sekarang nggak ada yang mewakilkan, kok dilarang ini itu sih gitu. Jadi kita gimana nih gitu? Ya, jadi memang ada angin yang berubah ya. Jadi reformasi 98 itu semangatnya transisi dari otokrasi menuju demokrasi. Berbagai macam hal yang dulu ditabu atau dilarang ya. Kemudian pasca reformasi 98 itu sebenarnya diperbolehkan. Tapi kita lihat 7-8 tahun terakhir ini kita setback, seakan-akan masuk zaman pra-reformasi, Orde Baru ya. Di mana semua itu sedikit bicara nanti kemudian dipakai UU ITE, UU ini segala macam ya, pasal-pasal karet, pasal-pasal akrobatik ya. Ini kita sayangkan ya. Ini harus disadari oleh semua segenap umat ya, khususnya anak-anak muda. Karena dulu pergerakannya itu anak muda yang menjadi driver ya. Yang menjadi drivernya, menjadi force-nya itu anak-anak muda. Nah, sekarang kita di era digital
Di era digital ini begitu banyak informasi yang seliweran, ya. Ada 2,5 kuintillion data yang berseliweran di antara kita setiap hari. Itu banyak sekali sehingga kita distracted ya, kita sulit fokus. Jadi tantangan ya, bukan hasil akhir, tantangan. Sekali lagi bisa kita lakukan bersama. Intinya anak muda harus ambil peran. Karena secara rantai perjuangan bangsa ini dari merdeka hingga sekarang, Anak muda. sempat melawan komunis, pasca pemberontakan komunis ya tahun 60-an ke 70 itu anak muda itu mengambil peran ya. Bahkan dulu anak muda ada perwakilan di DPR saking mereka punya kekuatan mahasiswa khususnya. Jadi sekarang anak muda harus ambil peran. Nah, peran ini ya menurut saya ada dua pilihan. Perjuangan intraparlementer. Ini perjuangan menuju parlemen. Karena kalau bisa masuk parlemen, maka aspirasi-aspirasi itu tidak hanya sekedar teriakan ketika demonstrasi. Ya, itu bagus ya, kita tidak menyalahkan. Ya, itu hak konstitusional kita ya untuk demonstrasi ketika memang ada harus yang disampaikan. Tapi kalau lewat intraparlementer, perjuangan yang ketika kita menjadi anggota legislatif, maka itu bisa masuk dalam rapat-rapat ya, yang rapat paripurna kemudian untuk diputuskan menjadi undang-undang ya, menjadi draft undang-undang, menjadi undang-undang diputuskan kemudian menjadi peraturan-peraturan kalau anak muda juga masuk eksekutif. Intinya perjuangan intraparlementer, perjuangan masuk juga eksekutif, bisa kepala daerah ya, mulai dari berbagai macam tingkatan. Anak muda harus punya visi ke sana. Ya. Kalau sekarang DPR RI itu anak mudanya yang di bawah 25 tahun hanya 4%. Didominasinya 50 tahun ke atas. Sedangkan populasi Indonesia 50 tahun ke atas itu 35% ke bawah. Jadi secara ini tidak mewakili secara umum populasi yang ada di DPR ini. Anak muda harus turun ya, apalagi besok proyeksinya 2024 dan proyeksi global juga dunia itu yang 17 hingga 40 tahun itu mendominasi sampai 60%. Jadi harus ambil peran silakan diterjemahkan. Ya, ini karena itu butuh proses terjemahkan. Kalau yang mahasiswa ya mulai ya kembangkan inisiasi forum-forum yang menggagas tentang masalah nasional ya. Kemudian juga gagas solusinya apa. Jadi kita tidak hanya teriak masalah ya. Kemudian itu diskusikan sehingga dalam berbagai macam forum diperluas ya. Kemudian masuk ke dalam partai juga anak-anak muda. Ya. Kalau Partai Umat insya Allah terbuka sekali. Tuh ya. guys, anak muda jangan apatis ya Bang. Oh jangan, anak muda kalau apatis kita selesai negeri ini, ya, selesai bangsa ini. Contoh forum-forum itu tadi ya Bang, masjid. Iya, masjid, forum kampus. Nah, forum kampus. Ikut partai nggak masalah ya, bahkan ikut sayapnya juga, sayap partai. Partai Umat punya sayap partai, sayap untuk anak muda, Garda Umat, generasi muda, gerakan generasi muda umat gitu ya. Kemudian juga kita membuka bacalek kesempatan ya untuk menjadi bakal calon legislatif, untuk jadi calon legislatif dari Partai Umat. Kita undang anak muda itu, baik laki-laki, perempuan, ya mahasiswa-mahasiswi ya, yang sudah kalau untuk caleg di atas 21 tahun, minimal 21 tahun kan. Itu untuk bertarung ya, membawa aspirasi ya, membawa masukan-masukan disampaikan dalam draft undang-undang ini, masukan jadikan pasal buat pendidikan gratis. Ingat yang kuliah ini ya, contohnya pendidikan tinggi. Ya. Yang kuliah kita masih 9,7%. Oh, kayak yang Abang sampaikan tadi ya. Dari 126,5 juta penduduk baru 9,7% yang kuliah. Artinya 100 juta lebih kita ini belum kuliah. Karena apa? Karena ekonomi. Padahal kita sangat kaya, sangat mampu. Kalau itu dialokasikan dengan benar, tidak mampet dalam lingkaran ataupun bottleneck oligarki, oligopoli atau konglomerasi, itu bisa sampai ke kita. Mahasiswa bisa mengusulkan itu nanti kalau masuk DPR, ya, menjadi anggota partai dan masuk DPR, usulkan pendidikan tinggi gratis ataupun setiap tahun menggratiskan sekian. S1 dari masuk pertama sampai lulus. Itu bisa sekali. Buktinya sekarang kan ada insentif yang nggak terlalu penting, 5 triliun itu untuk pembelian motor listrik 7 juta dan 80 itu. Apa urgensinya kita ini udah padat ini, kita lihat kita berdiri depan masjid ini nggak berhenti sampai dini hari mobil motor. Ya, itu 5 triliun anggaran. Bayangkan kalau untuk kuliah bisa sampai S3, boleh S4 kalau ada itu ya, dan seterusnya lah. Jadi penggunaan anggaran yang lebih wise gitu kali ya, Bang. Oke. Menarik banget nih perbincangan kita malam ini. Gitu aja kali ya, Bang. Udah malam kita pulang kayaknya. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast 1x24 jam bersama Bang Ridho Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bang.
Jadi langsung pulang nih bang? Hah? Langsung pulang habis ini. DPP sebentar.